Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita saat ini dalam kondisi sehat-sehat ya, dan mudah-mudahan kita tetap sehat. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari saudara sekalian, kita pada saat ini kita akan berbicara tentang sehat sakit di masyarakat, saudara sekalian, bahwa ternyata kondisi sehat sakit di masyarakat itu pandangannya bisa berbeda-beda. Apa yang menyebabkan berbeda-beda, saudara sekalian? Kita perlu pahami perbedaan konsep secara ilmiah dan kita pahami perbedaan konsep yang ada di masyarakat. Misalnya, kita lihat bahwa pandangan sehat dan sakit. Sehat dan sakit itu di masyarakat juga berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan sesuatu itu dipandang oleh petugas kesehatan sehat itu ternyata sakit, dan ada perbedaan di masyarakat yang dianggap sehat oleh masyarakat ternyata dia sebetulnya ada penyakit. Misalnya masyarakat itu ada yang menganggap bahwa kalau ada benjolan kecil kemudian ternyata itu tidak menimbulkan sakit, itu dianggap bukan penyakit, maka dianggap dia sedang sehat. Maka dari itu pada saat orang terkena penyakit tumor ketahuan pada saat dia sudah besar. Karena apa? Karena pandangannya berbeda. Sehingga kita perlu pahami bahwa sama tidak nanti di kelompok masyarakat yang sedang kita lakukan interaksi, itu beda nggak antara kita dengan masyarakat. Karena di masyarakat nanti pandangan sehat sakit itu ada dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, health belief system. Maksudnya health belief system. Jadi pandangan masyarakat itu penyakit yang dipandang dari sisi supranatural. Jadi penyebab-penyebab penyakit ini yang nanti akan dianggap menjadi disease sebagai penyakit itu kalau ada penyebabnya itu dari sisi supranatural. Tapi ada juga nanti pandangan masyarakat yang dari saintifik ya. Saintifik maksudnya penyakit itu bisa disebabkan oleh karena organ yang bisa dipelajari atau organisme-organisme penyebab-penyebab yang bisa dipelajari. Nah, itu namanya scientific atau health medical paradigma. Kemudian yang berikutnya itu juga dari yang holistic paradigma. Maksudnya holistic paradigma, pandangan penyakit itu tidak serta-merta bahwa penyakit itu disebabkan oleh adanya penyebab secara saintifik, tetapi ternyata juga ada penyebab yang lain. Contoh ya, misalnya kayak penyakit TB. Penyakit TB itu bisa orang itu mengatakan ini ada penyakit, tetapi penyebabnya ada yang mengatakan bahwa kenapa TB itu disebabkan oleh karena kemiskinan. Ya karena kemiskinan itu menyebabkan adanya lingkungan yang nanti disukai oleh bakteri TB. Karena apa? Bakteri TB itu suka pada tempat yang lembab dan gelap misalnya. Nah, lembab dan gelap itu tempatnya orang yang miskin. Maka dari itu ada yang menyebutkan bahwa penyakit TB itu penyebabnya adalah kemiskinan. Nah, maka dari itu nanti pada saat kita melakukan sosialisasi di masyarakat, lihat pandangan-pandangan yang ada di masyarakat seperti apa. Termasuk nanti setelah ada penyakit, itu penyebabnya kita ketahui. Kalau kita penyebabnya tidak sama, mesti cara untuk melari pada pertolongan itu akan berbeda. Orang yang penyebabnya sama aja belum tentu sama, apalagi yang berbeda. Pasti nanti cara pertolongannya akan berbeda. Nah, ini perlu kita analisis di masyarakat atau kita kaji dengan sebaik-baiknya pada saat kita melakukan asuhan keperawatan. Kemudian setelah ada disease atau penyakit nanti akan timbul illness. Illness itu perasaan sakit ya, perasaan sakit. Ini contoh di atas, ini ada orang sehat, ada orang sakit. Kemudian ini contoh
Ini belum tentu orang sakit, tapi dia merasa sakit. Bisa saja dia pada saat itu karena dia ingin disayang, jadi merasa itu dan sakit. Kalau yang sickness itu terlihat sakit. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di masyarakat yang disebut dengan illness itu tanda-tanda subjektif. Kalau yang sickness itu adalah tanda-tanda objektif. Nah, sehingga nanti kalau saudara akan melihat di masyarakat, ini kadang berbeda saudara sekalian. Sebagai contoh yang umum itu ada orang yang kalau bertambah penyebabnya bertambah untuk tanda dan gejalanya itu disebut penyakit yang lebih lebih parah, padahal belum tentu. Misalnya ada anak habis diberikan obat pengencer batuk, mesti dia begitu tadinya sesak, kemudian mungkin dia akan muntah karena contoh kalau bayi itu belum bisa membuang ludah secara efektif sehingga respon membuang ludahnya adalah muntah. Nah, itu kan ada tanda gejala yang bertambah. Tapi tanda gejala yang lain itu berkurang tidak? Mestinya kita juga tanyakan. Nah, ini kita antisipasi kalau ada pandangan-pandangan demikian, maka kita harus jelaskan efek-efek tindakan kita yang nanti akan menyebabkan kondisi perbedaan pandangan tentang health, illness, dan sickness. Kayak gitu, saudara sekalian. Kemudian yang berikutnya, itu kalau sudah terjadi adanya beberapa pandangan penyebab penyakit, maka nanti orang akan lari mencari tempat pertolongan. Ini ada 3 kelompok besar tipe-tipe pertolongan dalam kesehatan atau types of healing system, sistem pertolongan kesehatan atau tipe orang-orang untuk penyembuhan. Ini yang pertama adalah orang umum atau orang awam disebut dengan popular sector. Jadi orang awam ini adalah semua orang yang berusaha karena demi kemanusiaan itu menolong, tidak memiliki profesional tertentu atau memiliki kemampuan tertentu, tapi hanya panggilan kemanusiaan. Misalnya ada orang kecelakaan di jalan, ya karena iba serta-merta itu diangkat saja dipinggirkan misalnya. Tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya. Padahal misalnya dia itu ada patah pada tulang belakang misalnya, begitu diangkat yang tadinya pasiennya itu bisa bergerak, kemudian itu begitu habis diangkat tidak bergerak, maka ini tidak jadi masalah dia. Dia tidak akan terkena hukum karena dia hanya membantu secara kemanusiaan karena ada di tengah jalan. Tapi kemudian yang berikutnya ada disebut profesional sektor. Profesional sektor itu orang itu menolongan kesehatan atau praktek penyembuhan yang sudah memiliki ilmu secara profesional. Ya, contoh itu ada bidan, dokter, perawat, kemudian ahli gigi dan sebagainya. Itu sepanjang mereka itu melakukan pertolongan sesuai dengan keilmuan dan sesuai dengan kewenangannya, itu tidak termasuk. Tapi kalau misalnya ada kefatalan cara penolongan, itu nanti akan dituntut dengan adanya malpraktek maupun adanya kesalahan pada profesi tertentu. Misalnya kalau saudara itu mengangkat pasien, mestinya harus dikaji betul, ada nggak patah tulang di bagian belakang, perlu dengan angkat berapa orang. Jangan-jangan begitu jenengan angkat yang tadinya tidak bisa bergerak, begitu diangkat ada perubahan pada tulang belakang, akhirnya tidak bisa digerakkan kakinya. Kemudian yang berikutnya adalah Fox sector. Kalau Fox sector itu non profesional tetapi memiliki kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya ada ulama, pendeta, religius praktionis, kemudian ada herbalis atau religius praktionis yang lain-lain itu sepanjang mereka itu cara penolongannya dengan menggunakan keilmuan mereka tidak menyerupai dengan profesional sektor, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau menyerupai dengan profesional sektor nanti akan jadi masalah. Nah, ini saudara sekalian, maka mari kita senantiasa pada saat kita akan melakukan asuhan keperawatan maupun kita akan menolong kesehatan di masyarakat, itu perhatikan betul nggak pandangan kesehatan di masyarakat sama nggak dengan kita. Padahal pada saat kita akan melakukan tindakan-tindakan baik itu promotif, preventif, kemudian kuratif, itu harus disesuaikan dengan pandangan mereka. Atau kita
kita harus mengetahui dulu pandangan mereka supaya nanti pada saat kita melakukan sesuatu itu akan tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian tidak terjadi penolakan di masyarakat karena kita sudah melihat adanya analisis pandangan-pandangan yang ada di masyarakat. Ini fungsinya bahwa kita pada saat saudara sekalian melakukan asuhan keperawatan misalnya, atau saudara sekalian akan melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Karena pandangan-pandangan di masyarakat kadang-kadang berbeda dengan kita. Atau juga sama, tetapi pada saat praktek penyembuhan itu mencari jalan yang berbeda dengan kita. Ini, saudara sekalian, ini PR kita, tinggal kita bagaimana bisa mensikapi perbedaan pandangan. Kalau ada perbedaan pandangan yang itu krusial, yang perlu kita luruskan, maka perlu kita luruskan. Tetapi kalau itu perbedaan pandangan yang tidak menyebabkan perbedaan untuk pertolongan atau perbedaan kefatalan untuk terjadinya masalah kesehatan, itu berarti kita bisa abaikan atau bisa kita selesaikan dengan saling memberikan masukan kepada mereka yang ada perbedaan pendapat. Saya kira itu, saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan asuhan keperawatan dan kita bisa melakukan tindakan kesehatan yang ada di masyarakat dengan baik sesuai dengan profesi kita masing-masing dan akhirnya juga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.